Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Minta tolong salah satu mungkin doa. Sudah duduk siap berat. Doa mulai. Doa cukup. Oke, sebelum ya, apakah hari ini hadir semua? Adakah yang nggak berangkat? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Masih ingatkah tentang materi sebelumnya tentang perbandingan? Apa ada yang tahu perbandingan apa itu perbandingan? Apa? Membandingkan dua besaran. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai perbedaan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, tujuan belajar kali ini itu peserta didik mampu menjelaskan pengertian perbandingan senilai dan berbalik nilai melalui pengamatan PPT dan diskusi kelas dengan benar serta memberikan masing-masing satu contoh. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan jenis perbandingan dalam suatu masalah konseptual melalui pengamatan contoh kasus pada PPT dengan jawaban yang tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan masalah perbandingan senilai pada suatu kasus melalui latihan dan diskusi kelompok dengan langkah penyelesaian yang sistematis dan hasil yang benar. Materi hari ini itu penting karena sering kita temui di kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menghitung jumlah pekerja dan harga barang yang akan dibeli. Nah, kita mulai. Perbandingan senilai itu adalah perbandingan yang apabila nilai dari suatu besaran semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya pun akan semakin besar. Jadi jika kalau perbandingan senilai itu kalau harganya naik, maka barangnya juga akan bertambah. Sedangkan yang perbandingan berbalik nilai itu perbandingan yang apabila nilai suatu besaran semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya akan semakin kecil. Itu misalnya jika semakin banyak pekerja, maka akan semakin berkurang waktu pekerjaannya. Di sini ada contoh kasusnya. Di suatu pabrik roti, sebuah mesin dapat mengemas 100 biji roti dalam waktu 5 menit. Ini termasuk perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Senilai. Oke, benar ya, ini perbandingan senilai. Terus contoh yang kedua, itu di sebuah peternakan ada 6 ekor kambing menghabiskan stok pakan dalam waktu 10 hari. Ini termasuk perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Berbalik nilai. Oke, benar ya. Nah, karena semakin banyak kambingnya, maka akan semakin habis stok pakan yang ada. Apakah kalian sudah bisa membedakan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Sudah. Ini ada contoh kasusnya tadi, tapi kita kerjakan ya. Di suatu pabrik roti, sebuah mesin dapat mengemas 100 biji roti dalam waktu 5 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengemas 2.500 biji roti? Nah, untuk lebih memahami permasalahan tersebut, kita bisa buat tabel yang terlebih dahulu. Sini ada roti 100 biji dengan waktu 5 menit dan roti 2.500 biji dengan waktu yang tidak diketahui. Nah, berdasarkan tabel, maka kita dapat susun persamaan 100 per 2.500 sama dengan 5 per X. Dengan menyelesaikan persamaan tersebut, kita dapat mendapat 2.500 dikali 5 sama dengan X per 100 itu sama dengan X. Maka 2.500 dikali 5, 12.500 dibagi 100, itu X-nya menjadi 125. Maka untuk
Untuk membuat roti 2500 pieces dibutuhkan waktu selama 125 menit. Selanjutnya ibu akan bagi menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan LKWK ini ya. Baik, Bu. Kelompok 1 yang depan. Kelompok 2. Oke, waktunya habis ya. Baik, Bu. Bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, Bu. Oke, bisa perwakilan dari kelompok satu kelompok satu orang, tapi dari 2 kelompok sama maju. Baik, saya dari kelompok 2 izin untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagian A, perbandingan senilai, di mana di situ ada soal yaitu 3 buku seharga 15.000 dan berapa harga 6 buku. Nah, di situ kita membuat tabel bahwa untuk buku 3 ini harganya 15.000 dan buku 6 ini berapa. Nah, karena perbandingan senilai maka kita bisa membuat model menjadi 3/6 sama dengan 15.000 per X ini adalah harga dari 6 buku yang belum diketahui. Maka menjadi X sama dengan 15.000 dikali 6 bagi 3. X sama dengan 90.000 bagi 3, X sama dengan 30.000. Jadi ketika kita mau membeli harga 6 buku yaitu dengan harga 30.000. Oke, beri tepuk tangan ketuanya. Bagus sekali ya. Oke, selanjutnya untuk yang kedua, yang berbalik nilai. Baik, untuk yang bagian B yaitu perbandingan berbalik nilai. Yang pekerja 6 maka membutuhkan waktu 4 hari, dan yang pekerja 8 berapa hari. Nah, itu 6 pekerja 4 hari sama dengan 8 pekerja dikalikan X hari, maka 24 itu sama dengan 8X, maka 24/8 sama dengan X, dan
sama dengan 3. Nah, maka jadi diperlukan 3 hari untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan 8 pekerja. Oke, benar. Di tangannya. Dari kelompok lain, apakah ada pendapat lain? Sekarang siapa yang dapat menyebutkan perbedaan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai? Saya Ibu. Oke, Niken. Kalau yang perbandingan senilai itu, kalau harganya naik maka barangnya juga ikut naik. Tetapi kalau yang berbalik nilai itu contohnya itu ada pekerja, kalau pekerjaannya itu tambah maka waktu yang dibutuhkan itu akan semakin sedikit itu. Oke, benar sekali. Ditepuk tangannya. Nah, secara umum kalian sudah bisa membedakan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, yang perlu diperhatikan dari perbandingan itu adalah melihat arah perubahannya, sama-sama naik atau naik turun. Ketika naik maka itu perbandingan senilai, ketika naik turun maka itu perbandingan berbalik nilai. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke. Sebelum kita tutup kelas pada hari ini ada tugas untuk dikerjakan di rumah. Bisa untuk ditulis dulu. Oke, sudah semua? Sudah. Oke. Nah, pertemuan berikutnya kita akan belajar menyelesaikan perbandingan menggunakan tabel dan persamaan. Oke. Mungkin minta tolong salah satu memimpin doa untuk menutup kelas. Di tempat duduk siapa? Doa mulai. Doa cukup. Oke. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.